kembali lagi dengan kami di podcast by Leo, bercerita secara online dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat bagi kami anak-anak muda yang berprestasi. Hadir dalam podcast hari kali ini adalah adik-adik dari SMA yang dipilih untuk mewakili kabupaten dalam paskibraka tingkat nasional maupun paskibra tingkat provinsi. Ya. Kita akan mengenal mereka lebih dekat ya, secara dekat. Hadir di sini yang mewakili Kabupaten Maluku Tengah untuk tingkat provinsi ya, dari SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Ya, yang ke tingkat nasional namanya. Nama saya Muhammad Fahri Alfarisi Lestaluhu. Muhammad Fahri Alfarisi Lestaluhu ya. Muhammad Fahri Alfarisi Lestaluhu tingkat nasional mewakili Kabupaten Maluku Tengah, mewakili Provinsi Maluku ya. Tingkat nasional bersama dengan dari Kabupaten Buru. Ya, Kabupaten Buru. Oke, hadir juga Sekretaris Dinas Badan Kesbangpol, Satuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah, Parus Kotasan, kemudian ada juga teman-teman dari adik-adik kita yang akan mewakili kabupaten di tingkat provinsi nanti paskibra tanggal 17. Jadi semua ini akan berproses di tanggal 17 Agustus 2024. Nah, mungkin agak sedikit istimewa tahun ini ya, karena mereka akan menuju IKN. Nah, kita akan bincang dan kita akan dengar sedikit cerita tentang bagaimana proses dan tahapan sampai mereka bisa ada sampai saat ini. Khusus ya, untuk ini nama panggilannya siapa? Siap, Ariel Muhammad Fahri Alfarisi Lestaluhu, panggilannya Ariel, bukan Ariel Noah kan? Siap, bukan. Oh, bukan, Ariel ya. Ariel akan menceritakan bagaimana prosesnya bagi kita semua sampai di tingkat nasional malah mendapatkan nilai tertinggi ya hasil tesnya. Siap. Oke, disilakan. Ya. Jadi di sini saya akan bercerita tentang pengalaman seleksi paskibraka saya dari tingkat kabupaten sampai saya bisa sampai di titik ini, yaitu tingkat nasional. Di tingkat kabupaten waktu itu saya seleksi bersama rekan-rekan saya yang dari Kecamatan Salahutu. Kami diutus dari kecamatan itu ada 6 orang. Ya, kami 6 orang itu mengikuti seleksi di kabupaten, mengikuti tahapan-tahapan seleksi yang begitu ketat, dan akhirnya hasil akhir dari seleksi yang kita ikuti itu mendapatkan dari Kecamatan Salahutu putra terbaik melanjutkan proses seleksi ke tingkat provinsi dan nasional. Itu saya bersama rekan saya yang bernama Mazwal Ali Tawanela. Untuk lanjutkan tingkat provinsi ya, tingkat provinsi. Dan di tingkat provinsi saya bersama rekan-rekan dari Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 6 orang mengikuti seleksi tingkat provinsi dan nasional di Kota Ambon. Di situ kami dan rekan-rekan mengikuti seleksi dengan banyak tahapan yang begitu ketat. Di situ dari Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan putra-putri terbaik untuk melanjutkan verifikasi ke tingkat nasional. Saya sendiri mendapatkan peringkat pertama di hasil seleksi yang saya ikuti di provinsi. Dan di situ dari Kabupaten Maluku Tengah saya mendapatkan 3 ya Pak? 3 rekan saya. Siap. Saya, Mazwal Aitoanela, sama Bintang Parihala. Nah, di situ kami diinstruksikan selanjutnya untuk mengikuti MCU, medical check up, untuk persyaratan mengikuti verifikasi tingkat pusat. Nah, dari itu saya mengikuti medical check up di Labkes Karangpanjang dan Rumah Sakit Haulusi. Rumah Sakit Umum. Ya, Haulusi. Rumah Sakit rujukan ya? Iya. Nah, dari situ setelah saya
mengikuti medical check up. Alhamdulillah hasil kesehatan saya semua memenuhi syarat untuk mengikuti verifikasi lanjut di tingkat pusat. Nah, hasil akhir dari MCO itu maka diutuslah untuk mengikuti verifikasi tingkat pusat perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta. Ada 6 Tanggal berapa sampai berapa waktu di Jakarta? Jakarta itu tanggal, mohon maaf ya Pak, mungkin kalau untuk tanggal Bulan Juni. ya, tapi bulan Juni. Itu Ya. persiapannya berapa lama dari tahapan dari tingkat kecamatan, tahapan itu sebulan ya. Tahapan tingkat kecamatan seleksi misalnya bulan Mei gitu. Ya. Berada bulan Mei, kemudian bulan Juni itu. Jadi tahapannya sebulan ya. Sebulan Ya, tahapan betul. seleksi dari tingkat kecamatan itu. Iya. Oke, lanjut dari ke Jakarta. Nah, kami diutus 6 orang untuk mengikuti verifikasi tingkat pusat di Jakarta. Nah, dari itu terus sampainya kami di Jakarta untuk mengikuti verifikasi lanjutan untuk diutus putra putri terbaik dari setiap perwakilan provinsi untuk menjadi calon paskibraka tingkat nasional tahun 2024. Di situ kami mengikuti verifikasi paskibraka tingkat pusat tahun 2024 dengan sangat ketat, dan alhamdulillah hasil akhir dari verifikasi tersebut saya Muhammad Faryal Farizi Lestaluhu diutus Provinsi Maluku untuk menjadi calon paskibraka tingkat nasional tahun 2024 bersama rekan putri saya dari Kabupaten Buru Selatan. Dari Kabupaten Buru. Iya, namanya. Iya, dari namanya. Buru Utara. Ya. Kabupaten Buru ya. Kabupaten Buru. Ya, yang bernama Asia Arum Lestari. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang proses seleksi saya dari tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. pusat. Tapi kan ada prosesnya kan dari kecamatan kan? Iya, kecamatan dulu. Iya, dari kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, kemudian ya. Sekarang yang unik nih, tahapan itu apa yang dites di situ ya? Ya, materinya apa, atau memang wawancaranya saja, ya, atau jadi, ada proses secara digitalisasi, nah gitu. Ya, jadi tahapan-tahapan seleksi itu, tahapan seleksi di kabupaten provinsi, yaitu tahapan pertama. Dari kecamatan boleh, dari kecamatan ya, ke kabupaten. Dari kecamatan ke kabupaten, di situ kita cuma dites gerakan PBB-nya sama tinggi dan berat badan. Ya. Kita di situ dilihat siapa yang terbaik, maka diutus dari kecamatan untuk mengikuti seleksi di Kabupaten Maluku Tengah. Ya. Jadi tahapan-tahapan yang ada pada seleksi kabupaten dan provinsi, tahapan pertama yaitu seleksi administrasi. Ya, selesai seleksi administrasi, yaitu seleksi wawasan kebangsaan, ya TWK. Ya. Berarti banyak tahapan yang dilalui ya. Jadi seleksinya berarti bersifat terbuka, kemudian semua orang langsung mengetahui hasilnya ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dianggap disembunyikan ya. Ya, menurut kamu itu ya, Pak Ariel. Ya. Oke. Berarti tahapannya sangat terbuka bagi semua orang. Ya. Berarti kami bisa memperkirakan bahwa semua orang bisa punya kesempatan, gitu kan? Bukan cuma si A atau karena orang tuanya begini, gitu kan? Tapi semua orang punya kesempatan. Nih orang tuanya kerjanya apa? Ya, jadi orang tua saya, bapak saya kerja sebagai supir mobil. Supir mobil. Ya. Nah, ibu? Jadi ibu saya guru di ya, sekolah dasar. Oke. Anak seorang supir mobil, nah mamanya guru SD, sekolah dasar, sekarang mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional, bangganya tuh luar biasa. Kan pas orang tua juga bangga, gitu kan. Nah, proses tahapan balik nih, proses tahapan untuk wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum itu susah tidak? Tahapannya sama tidak? Punya dari kabupaten, provinsi itu ke pusat itu masih ada tahapan itu tidak? Ya, masih ada. Soalnya beda atau bagaimana? Ya, soal beda-beda. Jadi tahapan seleksi itu kita bisa anggap
tahapan itu sulit itu karena kita tidak belajar, tidak punya tekad, tidak punya usaha, tidak punya niat untuk menjadi seorang anggota Paskibraka. Maka kalau kita tidak punya semua itu, tahapan-tahapan seleksi itu kita akan anggap itu tahapan yang sangat sulit. Tapi kalau kita punya tekad, belajar, kita punya niat, kita diiringi dengan doa, maka tahapan seleksi itu bisa dilalui ya. bisa dilalui. Kalau kita dulu itu sudah tinggi, bagus sedikit, ya gitu, baris-baris bagus, ya udah itu dipilih. Nah sekarang lebih ketat ya, seleksinya. Malah dulu itu cuma wawancara. Memang waktu zamannya saya itu seleksinya di provinsi oleh Diknas waktu itu Mas Pendidikan. Jadi tapi lebih kayak wawasan kebangsaan itu wajib ya, wajib. Tapi karena ada TIU, jadi memang sekarang udah lebih tambah sulit dalam prosesnya bagi mereka yang memang punya tekad, yang mereka yang ingin berkompetisi, kemudian ingin menjadi seorang anggota Paskibraka sekarang ya, berarti memang orang-orang yang terpilih. Bagi kami itu orang-orang yang terpilih. Gitu. Nah sekarang setelah mengetahui mewakili Provinsi Maluku nih, apa yang dirasakan gitu, oleh Ariel? Ya, jadi yang dirasakan saya, terutama itu saya sangat bangga. Yang luar biasa bagi anak-anak yang dianggap berprestasi kan, kalau di Paskibraka nih anak-anak berprestasi, anak-anak yang luar biasa dan melalui proses juga yang luar biasa gitu. Sehingga memang yang terpilih itu memiliki kemampuan yang sudah pas gitulah, tepat ya untuk dipilih dan mewakili, karena memang nanti proses juga di pusat juga kan banyak hal yang harus diterima, ada kan kalau kita lihat itu ada pelajaran, ada proses, jadi memang mereka yang harus punya kemampuan itu di atas rata-rata lah yang terpilih. Nah sekarang kan sudah tanggung jawab besar nih untuk mewakili provinsi ke pusat gitu kan. Kira-kira ada tidak semacam tekad gitu atau target gitu loh, harus ada di pasukan 8, harus ada di penggerak, harus ada di pimpinan pasukan 17 gitu, itu target. Nah kalau mau ke situ berarti harus seperti apa? Ya jadi kalau kita mau mencapai target kita, yang pertama kita harus banyak-banyak latihan, latihan, kita harus usaha, pokoknya usaha yang terbaik untuk mencapai target itu. Dan mentalnya. Sekarang tinggi badan berapa? Ya tinggi badan saya 178 cm. 178. 178. Woi standar tinggi sudah ya. Kalau berat? Berat 60. Berarti ideal ya, tidak seperti kita ya yang tidak ideal. Maluku Tengah 3 tahun berturut-turut ya. Maluku Tengah 3 tahun berturut-turut untuk mewakili provinsi di tingkat nasional. Aldi, Ana Nuruwe, Nuruwe perempuan itu sama si Ariel gitu kan. Berarti prestasi ini harus tetap dipertahankan. Mungkin adik-adik yang dari Maluku Tengah itu harus tetap, bukan kita mempertahankan yang apa gitu, tapi ini motivasi. Berarti Maluku Tengah memiliki prestasi yang luar biasa. Berarti pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga bangga ya dengan ini, dari Kesbangpol, Pak Nes, Pak Rus, dan teman-teman juga punya perjuangan yang luar biasa untuk bisa menghadirkan adik-adik semua, sehingga di tahapan-tahapan yang sangat luar biasa itu juga tetap menjadi yang terbaik. Nah mungkin ini selamat dari kami secara institusi kelembagaan. Dinas Kominfo memberikan selamat kepada Ariel ya dengan temannya dari Pulau Kabupaten Guru untuk berproses nanti di Paskibraka tingkat nasional. Semoga keinginan dapat dicapai. Mungkin standarnya yang tadi kita sudah bicarakan itu juga merupakan target. Juga adik-adik yang lebih baik yang bisa melanjutkan prestasi-prestasi ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami by Leo Bercerita secara online untuk edisi kali ini dengan Paskibraka tingkat nasional yang akan nanti mengibarkan bendera di ibu kota Nusantara, IKN di Kalimantan, dan ini merupakan pertama di tahun 2024, dan berharap Ariel Muhammad Fahri Alfarisi Lestaluhu dari Kecamatan Salahutu ya. Terima kasih sekali lagi sudah ada di podcast kita, dan kita akan masih lanjut dengan teman-teman yang dari provinsi. Ini hasil seleksi 6 orang ya dari Kabupaten Maluku Tengah
yang masuk dalam seleksi tingkat provinsi dan 1 menuju ke nasional. 5 akan berproses di provinsi. Oke, terima kasih. Ya, oke. Dan tadi kami sudah berbincang banyak dengan Muhammad Fahri Farisi Lestaluhu atau panggilannya Ariel yang mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional. Kemudian kita akan bincang sedikit dengan adik-adik yang mewakili Kabupaten Maluku Tengah di tingkat provinsi. Yang pasti tahapan seleksinya juga tetap sama dan mereka memiliki perankingan-perankingan ya yang baik sehingga secara bertahap dan berjenjang dan mereka berdasarkan perankingan itu mereka akhirnya mewakili di tingkat provinsi. Ada juga cadangan di tingkat nasional ya nanti ya teman-teman. Ada siapa Parihala? Ada Parihala sama Maswal. Nah itu nanti akan mewakili di sebagai cadangan. Kemudian kita tadi dengan SMA yang mewakili dari ke tingkat nasional dari SMA 5. SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Sekarang kita akan berbincang dengan salah satu perwakilan dari Maluku Tengah yang akan berproses di Paskibraka tingkat provinsi dari SMA Negeri 4 Maluku Tengah, namanya Karen Kesia Bano ya. Mewakili teman-teman dari SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Nah, kemudian berapa orang yang mewakili Maluku Tengah di tingkat provinsi? Jadi ada 5 orang yang mewakili Maluku Tengah ke provinsi. Ya, siapa-siapa aja? Ada Bintang Parihala. Siapa? Ada Bintang Parihala. Bintang Parihala. Oh, yang nanti ini ya cadangan tingkat nasional ya. Oke. Ada Mazwal Rawainila. Mazwal juga yang merupakan cadangan tingkat nasional untuk yang prianya. Ada Dani Ramdhani dari Pratama Ramdhani ya. Dari SMA Negeri 15 Maluku Tengah. Maluku Tengah. Dengan 1 Marvel Jaftoran. Marvel Jaftoran dari SMA 23 ya. Maluku Tengah. Ya, oke. Kami anggap bahwa adik-adik semua berprestasi. Nah, kira-kira tahapan seleksi yang dilalui gitu kan? Berarti semua sudah. Kami anggap bahwa tidak ada semacam jalur-jalur prioritas. Kalau memang anaknya ini bisa masuk, yang orang tuanya begini tidak bisa masuk. Ternyata kan semua yang tadi ini orang tuanya di mana? Siap di kerjanya di? Siap Bapak TNI tapi sudah meninggal. Sama ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Yang lain-lain juga sama ya. Orang tuanya ya sekitar-sekitar itu ya ada kerja, ada juga ibu rumah tangga. Kemudian kayak tadi ya. Papanya supir, mamanya guru, itu kemudian dipilih menjadi paskibraka tingkat nasional. Berarti tidak ada proses-proses yang memang membuat sehingga banyak orang menganggap bahwa oh yang jadi paskibraka tuh harusnya begini sih, orang tuanya harus seperti ini, gitu kan? Tidak kan berarti at least bahwa yang dinilai adalah intelijensianya, intelijensianya, kemudian posturnya, kesehatannya. Kemudian kemampuannya untuk bisa beradaptasi ya semua dinilai kan tadi kesamaptaan, tes PBB, kemudian TWK, TIU, kemudian ada pemeriksaan medical check up, apa kita bilang OC ya? MCU ya, MCU gitu kan, medical check up itu kan. Jadi memang semua orang itu punya kesempatan gitu. Nah, sekarang nih menurut panggilannya Kesia, tanggung jawab nanti di provinsi ini gimana? Bisakah berusaha untuk nanti pada satu saat itu teman-teman dari Maluku Tengah itu yang ada di pasukan 8 mungkin ada yang bisa membawa waki gitu kan? Kira-kira harapannya seperti apa? Harapan sih semoga ini paskibraka harus tegas deh bicara ya. Harapannya sih semoga katakan dari Maluku Tengah bisa masuk ke pasukan 8 yang bawa baki sama pengibar, terus bisa jadi Danton 17 juga gitu. Nah, itu targetnya. Ya. Sekarang kalau melihat teman-teman ada 64 ya? 64 orang yang tadi kemarin berkompetisi di tingkat provinsi, kemudian 2 yang dikirim ke tingkat nasional, nah sisanya akan berproses di tingkat provinsi. Nah, teman-teman yang lain gimana? Kayak
punya potensinya untuk bisa berkompetisi dengan Keisha dan teman-teman? Mestinya sih ada ya. Ah, Jadi kita di sana tuh mempunyai kompetensi yang sangat tinggi ya. ya banyak juga Ya ya. banyak yang mempunyai kompetensi yang Yang tinggi. tinggi. Jadi di sana tuh Belum kita bisa harus bilang nih bersaing, iya. siapa yang bisa jadi Iya. karena persaingannya tinggi. Iya. Ya. Oke, tapi nyatanya kan Maluku Tengah bisa ke tingkat nasional kan Iya. sama guru, berarti kan kalau kita lihat rivalnya berat nih kan pasti Kota Ambon gitu Iya. kan misalnya gitu kan, ternyata adik-adik bisa ada juga di tingkat nasional dari Maluku Tengah 3 tahun berturut-turut naik satu Iya. kebanggaan ya. Jadi harapannya ke depannya seperti apa? Mau tadi sudah targetnya ada, kemudian setelah Paskibraka ini kan masih semua kelas 11 ya, 10 jelang 11 ya. Nah, ke depannya seperti apa keinginan? Apakah setelah ini kita mau tes TNI atau Polri atau memang tidak ada sama sekali mau melanjutkan ke universitas gitu? Gimana? Jadi setelah saya selesai sekolah, mungkin saya akan mau lanjut ke Akmil. Oh ya, jadi berarti teman-teman yang lain juga mungkin yang punya keinginan yang sama ya, yang seperti itu ya. Oke, jadi mungkin ini proses awal ya, proses awalnya. Oke, terima kasih. Mungkin mau disampaikan ke siapa? Mungkin sampaikan ke seluruh adik-adik yang nanti mau ikut seleksi untuk tahun depan. Semoga mereka lolos, semangat terus. Jika kalian ingin menjadi seorang paskibraka, harus tetap mempunyai tekad yang kuat, jangan lupa Tuhan, dan belajar terus. Oke, itu semangat, itu semacam motivasi ya buat adik-adik kita nanti ke depan. Nah, kemudian kami juga berharap adik-adik karena cita-citanya cukup tinggi, kompetisi di hal-hal yang terkait dengan cita-cita tadi itu juga perlu belajar persiapkan diri. Kami harap mempersiapkan diri dengan baik. Dan untuk Ariel maupun Keisha dan teman-teman yang nanti berproses di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, kami berharap nama Kabupaten Maluku Tengah tetap dijaga ya, dijaga, dan kami bangga dan sangat bangga sekali bahwa adik-adik bisa memberikan yang terbaik di tingkat provinsi dan juga tingkat nasional dari Kabupaten Maluku Tengah. Mungkin dari sini kita punya pesan kepada semua adik-adik kita, adik-adik remaja yang ada di bangku sekolah lanjutan tingkat atas ataupun nanti berproses di sekolah lanjutan tingkat atas. Inilah wajah dari adik-adik kita yang punya prestasi khusus ya, mereka ada di Paskibraka, dan ini bisa menjadi contoh yang baik bagi adik-adik semua di luar sana yang sementara menonton kita punya live streaming maupun nanti ada di YouTube maupun di TikTok, semua kanal medsos yang digunakan untuk menonton siaran kami lewat podcast kami by Leo bercerita secara online. Ini merupakan satu motivasi bagi adik-adik kita, bagi orang tua juga. Jangan berpikir yang lebih ya, bahwa ternyata yang bisa masuk Paskibraka cuma orang-orang yang orang tuanya seperti ini, mungkin bapaknya jadi direktur, bapaknya harus kepala sekolah atau kepala dinas. Nah, itu tidak ya. Ternyata mereka ini berasal dari latar belakang orang tua yang sangat sederhana, tapi memiliki prestasi dan kemampuan intelijensi yang sangat tinggi bagi kami. Oke, demikian wawancara kami dan kebersamaan kami dengan adik-adik dari Paskibraka Kabupaten Maluku Tengah yang nanti akan mewakili Arif di tingkat nasional, dan Keisha bersama Bintang, kemudian teman-teman lain yang akan mewakili di tingkat provinsi. Kami ucapkan selamat untuk tanggung jawab besar ini, dan kami harap nama Maluku Tengah dan nama provinsi serta nama negara itu dijunjung tinggi ya. Kami berharap demikian, dan selamat sekali lagi, semangat tetap, jaga kesehatan, dan semua akan memberikan kebanggaan terutama kepada orang tua ya, kepada orang tua yang telah membesarkan ya. Nama baik sekolah alma mater masing-masing, kemudian pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Demikian yang dapat kami persembahkan untuk semua yang menonton dan like. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa memberikan komentar di channel YouTube kami maupun di Facebook dan juga TikTok, IG-nya Dinas Komunikasi dan Informatika untuk podcast by Leo. Terima kasih, salam jumpa.